Ya, oke. Jadi kita butuh apa? Koneksi internet ya. Jadi ini perintahnya pastikan di base ya. Kemudian pastikan perintahnya nggak salah. Conda spasi create spasi dash dash name. Ini adalah nama dari virtual environment-nya. Jadi dia ada satu tempat yang berdiri sendiri gitu ya. Oke. Ini saya ngajar kelas CN juga IoT lanjutan saya pakai Python juga ya. Oke, beberapa kelas saya kasih Python rata-rata ya. Oke, nah nanti ini saya pakai Python 38. Kita run, internetnya oke, perintahnya oke. Ya, masih ngerekod kan? Oke. Oke, tadi karena saya gedein ya, saya gedein fontnya, tampilannya agak gede ini. Coba saya kecilin dulu biar bisa tampil. Mana tadi? Name kita bikin 16 saja ya. Oke. Nah, oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini, gitu ya. Akan muncul seperti ini. Saya taruh di ini yang lain deh. Nah, kayak gini ya. Nah, di sini adalah tadi karena kita bikin Python 37 ya. Ini adalah library yang akan kita install di virtual environment, namanya apa? ANN gitu ya. Ini adalah package library yang akan kita install karena perintah yang tadi. Perintahnya berarti kita kasih apa? Y. Kita kasih apa? Y gitu ya. Internetnya harus ada ya. Jadi kita di Linux biasa ya. Install aplikasi itu dari zaman dulu Linux kalau install aplikasi langsung aja, nggak usah download gitu ya. Ya, tapi ada downloadnya kemudian dia langsung diinstal. Oke, ini proses menginstal virtual environment saya bikin live di sini. Ya, sekali lagi tergantung dari jaringannya ya, dari internetnya. Kadang-kadang terputus. Nah, di sini sudah ada apa namanya? Sudah selesai lah, sudah selesai. Yang Anda harus pahami adalah perintah yang namanya conda activate ANN. Jadi perintahnya adalah conda activate. Perintahnya apa? Conda activate. ANN adalah nama dari virtual environment-nya. Jadi gimana Pak? Ini posisinya kita ada di base ya. Maka kita kasih perintah apa? Conda kemudian activate gitu ya. Activate ya. Kemudian apa? ANN. Maka nanti perhatikan base-nya ini akan berubah menjadi apa? ANN. Berarti kita switch ke virtual environment yang barusan kita buat. Seperti ini kan? Oke. Cara keluarnya gimana Pak? Cara keluarnya adalah conda kemudian deactivate kayak gitu. Keluar masuknya seperti ini. Itu ya. Oke, kita clear aja. Ya. Jadi cirinya adalah ini ada di base. Kalau ada di base ya ibaratnya default virtual environment-nya. Kita pengen masuknya ke yang tadi kita bikin. Berarti conda activate. Jadi bayangannya adalah satu tempat kontainer yang tidak mengganggu environment yang lain dan tidak diganggu environment yang lain. Conda activate apa tadi? ANN. Nah, kalau pengen lihat apa aja yang sudah diinstal, kita bisa panggil pakai pip ya. Pip kemudian freeze gitu ya. Pip freeze. Maka ini adalah kita baru install 3 aja. Ini yang ke install ketika kita ada Pygame juga ya. Ya. Sudah ya. Nah, kita install yang namanya Jupyter ya. Jadi silakan Anda kasih perintah sekarang pip ya, silakan diikutin. Pip kemudian install ya, kemudian Jupyter ya. Jupyter ya. Ini perintahnya pip install Jupyter, tapi pastikan posisinya ada di ANN ya. Ini saya share di grup aja ini ya. Oke, pip itu mirip-mirip sama conda ya. Pip sama conda itu buat install aplikasi ya. Oke, tapi lebih banyak pip ya. Kalau conda itu spesifik di Anaconda, kalau pip ya gampangnya itu aplikasi yang kita gunakan untuk menginstal aplikasi yang lain gitu ya. Nah, yang mau kita install ini IDE-nya ya, namanya apa?
Jupyter ya, saya pakai Jupyter Notebook aja. Sebenarnya pakai Jupyter Lab juga bisa ya, tapi ada beberapa nanti ada cara untuk menginstal Jupyter Lab gitu ya, tapi saya pakai Jupyter Notebook aja. Sekali lagi pastikan dia berada di mana, di virtual environment namanya apa, ANN. Yang kedua ini perintahnya pip, kemudian install, kemudian Jupyter. Kita akan menginstal Jupyter Notebook di virtual environment ini. Oke, pastikan internetnya ada, silahkan di enter. Ini agak lama, lebih lama dari yang sebelumnya, yang conduct create name tadi ya. Oke, ini saya bikin langsung live ya. Oke, karena saya bikin virtual environment baru, maka dia kosongan ya. Ini prosesnya. Oke. Ya, silakan. Kalau nggak selesai hari ini berarti tugas minggu ini ya. Ya. Nah, pip install Jupyter pakai Y. Pip install Jupyter pakai Y. Jadi nanti kita ngodingnya di browser ya. Kita ngoding di browser. Ya, oke. Ini final stepnya. Nah, udah nih ya. Kalau sudah seperti ini, ya, Anda bisa kasih ini, tinggal kalau ini saya bisa clear ya. Clear, kemudian kita pip freeze lagi. Pip freeze. Maka kalau dilihat sekarang kita punya agak banyak sekarang ya. Ya, tapi nanti ini belum semua library ya. Ini belum semua library, nanti ibaratnya apa yang kita perlukan kita install lagi ya. Kalau tadi ini adalah akibat kita install apa? Jupyter Jupyter Notebook ya. Oke, tadi apa perintahnya? Pip freeze ya, pip freeze. Oke, nah ini kita clear. Oke, saya pause dulu. Saya mau ngecek dulu udah pada beres apa belum. Ya, jalan ya. Ya, apa namanya? Jupyter agak lama memang ya. Tapi kalau sudah, tadi saya lihat sudah ya beberapa. Siapa aja yang sudah nih? Mas Rifki sudah ya, Mas Rifki sudah. Siapa lagi? Mas Heri sudah ya, Mas Aldi sudah gitu ya. Oke, jadi nanti kalau sudah, kalau kalian ngecek gitu ya, ya sebenarnya bisa tadi pip kemudian freeze kayak gini. Nanti maka muncul tampilannya, kalau sebelumnya cuma 3 sekarang banyak gitu ya. Ya, ini adalah library yang dibutuhkan atau ketika kita install pip install Jupyter, maka ini semua terinstall ya. Ini dependennya gitu ya. Nah, berarti ini nih Jupyternya, kita pakai Jupyter versi ini ya. Kalau mau pakai Jupyter Lab ada lagi settingan tambahannya ya, tapi biar cepet kita lanjut aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke Jupyter Notebooknya. Oke, silakan diikutin. Perintahnya adalah ya, perintahnya adalah ya. Oke, ini saya gedein lagi. Nah, nanti ini langsung narik ke browsernya ya. Jadi silakan Anda buka browsernya pakai Chrome atau pakai Chrome aja lah ya. Pakai Chrome ya. Silakan Chrome-nya di run gitu ya. Nanti kita ngodingnya di mana? Di browser ya, seperti semester lalu lah ya. Nah, jadi gimana cara menjalankan Jupyter Notebooknya? Caranya adalah ketikkan Jupyter pakai Y ya, Jupyter kemudian Notebook. Oke, sebelum kesini deh saya lupa. Sebelum kesini ya, sebelum kesini jangan di running dulu. Silakan Anda download dulu file dari GitHub yang saya berikan. Ini ya, ini GitHub dari Om John, namanya John Crown ya. Ya, ini saya ambil dari bukunya. Ini bukunya ya, Deep Learning Illustrated ya, A Visual Interactive Guide to Artificial Intelligence. Materinya saya ambil dari sini. GitHubnya kita ambil dari sini ya. Kalau mau beli ya beli bukunya gitu ya. Kalau di sini ada free access selama 10 hari. Sebenarnya saya nggak boleh nampilin kayak gini juga ya. Oke,
Tapi kalau GitHub-nya gratis lah ya. Silakan. Ini orangnya ya. Ini orangnya. Ini orangnya ya. Ini dokter ya. Dr. John Kroon ya. Ya, ini bukunya dia. Dia banyak apa namanya? Video sih sebenarnya. Kalau ebook ya ebooknya inilah. Kemudian jadi gini ya, silakan. Tadi linknya udah saya kasih kan di grup kan. Oke, ini GitHub-nya. GitHub-nya bisa kita pakai apa namanya? Kalau langsung itu Git apa namanya? Kemarin saya di IoT lanjutan ada apa namanya? Kalau kita mau download dari sini perintahnya? Ya itu dia Git clone ya. Pakai Git clone bisa ya. Cepet itu ya. Kemarin anak CN saya kesini ya Git clone ya, ngambil script buat Raspberry-nya. Tapi kalau mau gampang ya silakan mau pakai git clone atau mau pakai download zip ya. Tapi yang jadi masalah adalah narok dari foldernya. Jadi kalau misalnya sudah di download gitu ya, kita download dia bentuknya adalah zip ya. Kalau Anda mau pakai git clone silakan, ini bisa di copy ya, kemudian panggil git clone-nya. Tapi saya seringnya pakai download zip aja. Kemudian kalau sudah kita download, maka kita unzip gitu ya. Ini kita unzip. Nanti kalau sudah di unzip, kita naruh di folder tertentu. Nah, itu yang jadi masalah ya. Jadi yang jadi masalah adalah download yang tadi, yang dari GitHub ya. Download hasil GitHub tadi. Setelah kita download, kita apa? Kita unzip ya, terserah pakai aplikasinya apa. Nah, nanti sebenarnya kita bisa naruh di mana aja ya. Kita bisa naruh di mana aja. Nah, kuncinya adalah di sini kuncinya. Posisi Anda di sini di mana? Kalau Anda kelihatan kan di sini ada tulisan tilde-nya nggak di sini nih? Ah? Ya, beda ya. Oke, coba di dir deh, coba di dir. Kalau di dir Anda perhatikan tempatnya di mana itu? Di user ya, di user ya. Nah, itu namanya rootnya. Rootnya kalau di Linux dia ada home ya. Ada home kalau di Linux ya. Tapi kalau di Windows ini yang Anda perhatikan, Anda sebenarnya bisa aja naruh di mana aja. Tapi kalau misalnya defaultnya dia ada di C, kemudian user, coba di namanya apa di? User pakai S ya. Kemudian di sini nama usernya kan, misalnya Aldi gitu. Nah, nanti Anda copy ke sini. Ya, Anda copy di sini. Jadi file yang tadi di-download, kemudian di-unzip kan biasanya di-download ya, di folder download. Setelah Anda unzip, Anda pindahkan ke directory C user apa, taruh di situ. Bisa dipahami? Oke, itu waktu ya itu rootnya, root Jupyternya. Kalau sudah pindah ke sana, ya, oke, maka kita masuk dulu, ya, kita masuk dulu, ya. Maka tadi nama foldernya apa? Nama foldernya adalah, sorry, kenapa jadi kesini? Sorry. Foldernya itu adalah DL ya. Ini saya, aduh, nggak ada niatan ngatin ini ya. Nama foldernya apa? DL, ini ya. DL, oke ini ya. DL itu deep learning, TF itu TensorFlow ya. Ini PyTorch gitu ya, master. Nah, kita masuk dulu ke situ. Caranya gimana? Caranya adalah CD gitu ya, change directory. Kita kan posisinya ada di root ya, di user ya. Tadi kan udah dipindahin kan? Maka harus ada CD DL tab. Ada nggak kayak gini? Ada? Good. Masuk ya? Oke, good. Maka sekarang baru running Jupyter notebooknya. Gitu ya. Nah, ini kalau GitHub gratis kan ya? Oke. Maka kasih perintah Jupyter spasi notebook gitu. Oke, sudah? Sudah di run? Perintahnya pakai Y ya. Jupyter spasi notebook. Nah, kalau kita run di sini,
maka dia langsung direct ke browsernya. Ya, kalau kelas ini pernah kita bahas di mata kuliah kecerdasan buatan. Maka akan tampil seperti ini. No picture hoax, screenshot, no picture hoax, share di grup. Oke, ini kita sudah ngekat berapa jam ini? Berapa? Coba di share screen, kemudian di share di grupnya. Ya, oke. Ya, Mas Heri sudah ya. Nah, kalau kayak gini ya, sebenarnya bisa pakai Visual Studio Code juga bisa ya, pakai PyCharm juga bisa ya, pakai Eclipse juga bisa gitu. Bahkan tampilan di Visual Studio Code ya seperti ini ya, apa namanya, sel-sel gitu ya. Oke, nah kalau sudah sampai sini, siapa aja yang sudah? Mas Aldi sudah ya. Oke, ibaratnya ini environment-nya lah ya. Ini adalah environment-nya. Nah, di sini nanti ada beberapa pilihan. Kita abaikan dockernya. Kita masuk ke folder atau directory yang namanya notebook. Ada directory yang namanya notebook. Kalau ada silakan diklik. Sudah? Muncul seperti ini? Ada ya? Nah, kemudian cari file yang namanya adalah, ini saya bunuh aja dulu, saya delete aja dulu biar sama persis. Anda jangan delete ya, ini karena saya tadi sudah coba. Cari file yang namanya adalah shallow net in TensorFlow ya, shallow net in TensorFlow. Ada? Jangan diklik dulu. Jangan diklik dulu. Anda pilih, ini ada yang PyTorch ya, ada TensorFlow ya. PyTorch ini kalau PyTorch-nya develop Facebook ya, tapi kalau Torch-nya udah lama orang ngembangin ya. Saya pengennya sampai PyTorch sih. Kalau TensorFlow 16 juga udah pakai angkatan 16 ya. Jadi Anda klik di sini ya, kemudian ya klik di kotaknya di sini ya. Kemudian diduplikat dulu. Ya, diduplikat dulu. Duplikat ya. Nanti muncul seperti ini. Are you sure want to duplicate shallow net in TensorFlow IPyNB ya. Jadi extensionnya adalah IPyNB ya. Kemudian kita duplikat. Nah, yang dibuka adalah yang kopinya ya. Ya, ini supaya kita punya backup aja sih ya. Biasanya saya lakukan seperti ini ya. Kadang-kadang ketika di running ada yang kurang, tapi kita sudah restart kernelnya gitu ya. Ya, jadi yang dibuka yang mana? Yang kopinya gitu ya, terserah sih, yang penting salah satu lah, ada backupnya, yang satu kita run. Saya pakai yang kopinya ya. Nah, langkah pertamanya adalah, kalau di sini kenapa orang suka pakai Jupyter Notebook, karena orang bisa menyimpan hasil penelitiannya dan sudah di running, dan ini bisa dikonvert menjadi apa itu namanya, PDF-nya. Nah, langkah pertamanya adalah karena kita pengen yang baru ya, dan kita juga baru menyiapkan sebuah kontainer atau virtual environment yang baru ya, maka kalau kita running ini belum tentu berhasil. Tapi sebelum ke sana, silahkan Anda klik kernel. Oke, klik kernel, kemudian pilih restart and clear output ya. Apa? Restart and kernel output. Jadi nanti di sini ya sebenarnya buat ngapus semua lah ya. Kalau udah running, kemudian kita run di sini, ngebersihin memorinya lah, workspace-nya lah. Oke, restart and clear output sudah. Nanti muncul seperti ini, restart and clear all output. Klik lagi yang merahnya. Ini direkam kan? Sayang kalau nggak direkam. Ya, kalau sudah, maka nanti muncul kosong semua. Oke. Ya, ini sebenarnya bisa kita run di collab ya, tapi saya skip dulu collabnya. Tapi apakah semuanya kosong di sini, Mas Aldi? Sudah? Oke, sudah. Nah, ini adalah cara kita melakukan menjalankan apa namanya ya, script-script yang ada di Python ya.
Tapi di sini kita harus menginstal dulu library punyanya. Ini pakai Keras nggak ya? Ini pakai TensorFlow ya. Nanti ada juga yang pakai PyTorch. Pertama kita run dulu satu sel awal di sini. Tapi nanti ini akan error karena ada library yang belum kita install. Cara runnya gimana Pak? Cara runnya adalah tekan Shift sama Enter berbarengan. Ya. Jadi kalau misalnya kita posisinya di sini ya, klik sel ini, pastikan dia hijau bukan biru. Kalau biru dia nggak aktif. Klik hijau seperti ini, kemudian tekan apa? Shift sama Enter berbarengan dan harus error. Kalau nggak error berarti Anda bukan di virtual environment yang baru. Error kan? Oke. Errornya itu ada di line pertama. Di line pertama di sini ya, itu ada muncul tulisan ya, ini saya gedein dikit biar kelihatan. Apa? Module not found ya. No module name TensorFlow. Ini modul yang bikin tuh Google gitu ya. Jadi kita pakai library punya Google. Nah, gimana dong Pak? Apakah kita harus buka command prompt lagi? Dari sini juga bisa ya. Silahkan diikutin. Anda klik di load data, Mas Aldi. Udah muncul kayak gini, diklik. Pastikan warnanya biru ya. Udah biru belum munculnya? Halo, halo. Mas Aldi, udah belum? Oi, Mas Heri, tar dulu. Ini dikliknya bisa di sini, bisa di sini, terserah. Kalau kita misalnya klik di load data, tapi pastinya jangan hijau, tapi apa? Biru. Ya, Anda boleh ngeklik di load datanya atau di sel yang di sini. Ini bedanya, ini adalah markdown namanya. Yang ini adalah selnya. Kalau markdown itu cuma komentar aja. Ini kita bisa atur di sini ya. Nanti saya jelasin lagi. Nah, di sini Anda klik ya, tekan apa? Tekan A. Tekan apa? Tekan A untuk menambahkan sel di atasnya. Maka muncul seperti ini. Muncul satu aja, A-nya sekali aja. Kalau bunuh di sini, klik lagi, tekan D 2 kali, D gitu ya. Tekan sampai muncul biru, tekan D 2 kali, D. Dia akan hilang. Shortcut aja sih. Sudah? Oke. Klik lagi di sini, tekan A ya. Nah, ini sekarang kita akan melakukan menginstal library yang namanya apa? TensorFlow langsung dari saya lupa ininya ya. Udah lewat ini. Kita cut aja dulu di sini.